Sejarah Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh atau sering disebut juga Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Galuh adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan tersebut merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanagara. Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibu kota kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor, sedangkan ibu kota kerajaan Galuh adalah kota Kawali di Kabupaten Ciamis. Nama kerajaan. Banyak sumber peninggalan sejarah yang menyebut perpaduan kedua kerajaan ini dengan nama kerajaan Sunda saja. Perjalanan pertama Prabu Jayapakuan atau Bujangga Manik mengelilingi Pulau Jawa dilukiskan sebagai berikut: sadatang ka Tungtung Sunda, mentasing di Cipamali, datang ke alas Jawa. Artinya, ketika ku mencapai perbatasan Sunda, aku menyeberangi Cipamali, yang sekarang dinamai Kali Brebes, dan masuklah aku ke hutan Jawa. Menurut Tome Pires 1513, dalam catatan perjalanannya, Suma Oriental 1513 hingga 1515, dia menuliskan bahwa perpaduan kedua kerajaan ini hanya disebut dengan nama Kerajaan Sunda. Keberadaan kedua kerajaan tersebut juga terdapat pada beberapa sumber sejarah lainnya. Prasasti di Bogor banyak bercerita tentang Kerajaan Sunda sebagai pecahan Tarumanagara. Sedangkan prasasti di daerah Sukabumi bercerita tentang keadaan Kerajaan Sunda sampai dengan masa Sri Jayabupati. Berdirinya Kerajaan Sunda dan Galuh. Pembagian Tarumanagara. Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa pada tahun 669 Masehi menggantikan kedudukan mertuanya yaitu Linggawarman Raja Tarumanagara yang terakhir. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba ibu kota Sundapura. Dalam tahun 670 Masehi, ia mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Hureti Kandayun, pendiri Kerajaan Galuh dan masih keluarga Kerajaan Tarumanagara, untuk memisahkan diri dari kekuasaan Tarusbawa. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Hureti Kandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanagara dipecah dua. Dukungan ini dapat terjadi karena putera mahkota Galuh bernama Mandiminyak berjodoh dengan Parwati Putri Maharani Sima dari Kalingga. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Pada tahun 669 Masehi, wilayah Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Lokasi ibu kota Sunda. Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibu kota kerajaan yang baru di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan. Dalam carita Parahyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya disebut dengan gelarnya, Tohan di Sunda atau Raja Sunda. Ia menjadi cakal bakal raja-raja Sunda dan memerintah sampai tahun 723 Masehi. Sunda sebagai nama kerajaan tercatat dalam dua buah prasasti batu yang ditemukan di Bogor dan Sukabumi. Kehadiran prasasti Jayabupati di daerah Cibadak sempat membangkitkan dugaan bahwa ibu kota kerajaan Sunda terletak di daerah itu.
Namun dugaan itu tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah lainnya. Isi prasasti hanya menyebutkan larangan menangkap ikan pada bagian Sungai Cicatih yang termasuk kawasan Kabuyutan Sang Hyang Tapak. Sama halnya dengan kehadiran batu bertulis Purnawarman di Pasir Muara dan Pasir Koleangkak yang tidak menunjukkan letak ibu kota Tarumanagara. Keterlibatan Kalingga. Karena putra mahkota wafat mendahului Tarusbawa, maka anak wanita dari putra mahkota bernama Teja Kancana diangkat sebagai anak dan ahli waris kerajaan. Suami putri ini adalah cicit Wureti Kandayun bernama Rakeyan Jamri, yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa menjadi Raja Sunda kedua. Sebagai penguasa kerajaan Sunda ia dikenal dengan nama Prabu Harisdarma dan setelah menguasai kerajaan Galuh dikenal dengan nama Sanjaya. Ibu dari Sanjaya adalah Sanaha, cucu Ratu Sima dari Kalingga. Di Jepara, ayah dari Sanjaya adalah Bratasenawa atau Sena atau Sana, Raja Galuh ketiga, teman dekat Tarusbawa. Sena adalah cucu Wureti Kandayun dari putra bungsunya, Mandiminya. Raja Galuh kedua tahun 702 hingga 709 Masehi. Sena pada tahun 716 Masehi dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu, tetapi lain ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Sundapura, pusat kerajaan Sunda, dan meminta pertolongan pada Tarusbawa. Ironis sekali memang, Wureti Kandayun, kakek Sena, sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Tarumanegara atau kerajaan Sunda. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh. Dengan bantuan Tarusbawa, untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu ia menjadi raja kerajaan Sunda Galuh. Sanjaya adalah penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh dan kerajaan Kalingga. Setelah Ratu Sima mangkat sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi penguasa Kalingga Utara yang disebut Bumi Mataram atau Mataram kuno, pada tahun 732 Masehi. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada puteranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakeyan Panaraban. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran. Putera Sanjaya dari Sudiwara Puteri Dewasinga Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara. Prasasti Jaya Bupati. Isi prasasti telah diungkapkan di awal bahwa nama Sunda sebagai kerajaan tersurat pula dalam prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi. Prasasti ini terdiri atas 40 baris sehingga memerlukan 4 buah batu untuk menuliskannya. Keempat batu bertulis itu ditemukan pada aliran Sungai Cicatih di daerah Cibadak, Sukabumi. 3 ditemukan di dekat Kampung Bantar Muncang, sebuah ditemukan di dekat Kampung Pangcalikan. Keunikan prasasti ini adalah disusun dalam huruf dan bahasa Jawa kuno. Terjemahan isi prasasti, selamat. Dalam tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 bagian terang, hari Haryang, Kaliwon, Ahad, Wuku Tambir. Inilah saat Raja Sunda Maharaja Sri Jaya Bupati Jaya Manahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuana Mandaleswaranindita Haro Gowardana Wikramotunggadewa, membuat tanda di sebelah timur Sang Hyang Tapak. Dibuat oleh Sri Jaya Bupati Raja Sunda.
Dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini. Di sungai ini jangan ada yang menangkap ikan di sebelah sini sungai dalam batas daerah pemujaan Sang Hyang Tapak sebelah hulu. Di sebelah hilir dalam batas daerah pemujaan Sang Hyang Tapak pada 2 batang pohon besar. Maka dibuatlah prasasti atau maklumat, yang dikukuhkan dengan sumpah. Sumpah yang diucapkan oleh Raja Sunda lengkapnya tertera pada prasasti keempat. Terdiri dari 20 baris, intinya menyeru semua kekuatan gaib di dunia dan di surga agar ikut melindungi keputusan Raja. Siapapun yang menyalahi ketentuan tersebut diserahkan penghukumannya kepada semua kekuatan itu agar dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya, memberantakkan ususnya dan membelah dadanya. Sumpah itu ditutup dengan kalimat seruan, Iweruhanta kamung hyang kabeh, ketahuilah olehmu para hyang semuanya. Tanggal prasasti. Tanggal pembuatan prasasti Jaya Bupati bertepatan dengan tanggal 11 Oktober tahun 1030. Menurut Pustaka Nusantara, Parwa 3 Sarga 1. Sri Jaya Bupati memerintah selama 12 tahun 952 hingga 964 Saka atau tahun 1030 hingga 1042 Masehi. Isi prasasti itu dalam segala hal menunjukkan corak Jawa Timur. Tidak hanya huruf, bahasa dan gaya, melainkan juga gelar raja yang mirip dengan gelar raja di lingkungan Keraton Dharmawangsa. Tokoh Sri Jaya Bupati dalam carita Parahyangan disebut dengan nama Prabu Detya Maharaja. Ia adalah Raja Sunda ke-20 setelah Maharaja Tarusbawa. Penyebab perpecahan telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kerajaan Sunda adalah pecahan Tarumanagara. Peristiwa itu terjadi tahun 670 Masehi. Hal ini sejalan dengan sumber berita Tiongkok yang menyebutkan bahwa utusan Tarumanagara yang terakhir mengunjungi negeri itu terjadi tahun 669 Masehi. Tarusbawa memang mengirimkan utusan yang memberitahukan penobatannya kepada Kaisar Tiongkok dalam tahun 669 Masehi. Ia sendiri dinobatkan pada tanggal 9 bagian terang bulan Jesta tahun 591 Saka. Kira-kira bertepatan dengan tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Sana dan Purbasora. Tarusbawa adalah sahabat baik Brata Senawa alis Sena tahun 709 hingga 716 Masehi, Raja Galuh ketiga. Tokoh ini juga dikenal dengan Sana, yaitu raja dalam prasasti Canggal tahun 732 Masehi, sekaligus paman dari Sanjaya. Persahabatan ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya menjadi menantunya. Brata Senawa alias Sana atau Sena digulingkan dari tahta Galuh oleh Purbasora dalam tahun 716 Masehi. Purbasora adalah cucu Reti Kandayun dari putra sulungnya, Batara Danghyang Guru Sempakwaja, pendiri kerajaan Galunggung. Sedangkan Sena adalah cucu Reti Kandayun dari putra bungsunya, Mandi Minyak. Raja Galuh kedua tahun 702 hingga 709 Masehi. Sebenarnya Purbasora dan Sena adalah saudara satu ibu karena hubungan gelap antara Mandi Minyak dengan istri Sempakwaja. Tokoh Sempakwaja tidak dapat menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja Galuh karena ompong. Sementara, seorang raja tak boleh memiliki cacat jasmani. Karena itulah, adiknya yang bungsu yang mewarisi tahta Galuh dari Reti Kandayun. Tapi, putra Sempakwaja merasa tetap berhak atas tahta Galuh.
Lagi pula asal-usul Raja Sena yang kurang baik telah menambah hasrat Purbasora untuk merebut tahta Galuh dari Sena. Dengan bantuan pasukan dari mertuanya, Raja Indraprahasta, sebuah kerajaan di daerah Cirebon sekarang, Purbasora melancarkan perebutan tahta Galuh. Sena akhirnya melarikan diri ke Pakuan, meminta perlindungan pada Raja Tarusbawa, Sanjaya dan Balangan Terang. Sanjaya, anak Sanaha saudara perempuan Sena, berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa, sahabat Sena. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama istrinya. Sebelum itu ia telah menyiapkan pasukan khusus di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal, yang juga sahabat baik Sena. Pasukan khusus ini langsung dipimpin Sanjaya, sedangkan pasukan Sunda dipimpin Patih Anggada. Serangan dilakukan malam hari dengan diam-diam dan mendadak. Seluruh keluarga Purbasora gugur. Yang berhasil meloloskan diri hanyalah menantu Purbasora, yang menjadi Patih Galuh, bersama segelintir pasukan. Patih itu bernama Bima Raksa yang lebih dikenal dengan Ki Balangan Terang karena ia merangkap sebagai senapati kerajaan. Balangan Terang ini juga cucu Reti Kandayun dari putra kedua bernama Resi Guru Jantaka atau Rahyang Kidul, yang tak bisa menggantikan Reti Kandayun karena menderita kemir atau hernia. Balangan Terang bersembunyi di kampung Geger Sunten dan dengan diam-diam menghimpun kekuatan anti Sanjaya. Ia mendapat dukungan dari raja-raja di daerah Kuningan dan juga sisa-sisa laskar Indraprahasta. Setelah kerajaan itu juga dilumatkan oleh Sanjaya sebagai pembalasan karena dulu membantu Purbasora menjatuhkan Sena. Sanjaya mendapat pesan dari Sena, bahwa kecuali Purbasora, anggota keluarga keraton Galuh lainnya harus tetap dihormati. Sanjaya sendiri tidak berhasrat menjadi penguasa Galuh. Ia melakukan penyerangan hanya untuk menghapus dendam ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Purbasora, ia segera menghubungi uaknya, Sempakwaja, di Galunggung dan meminta dia agar Demunawan, adik Purbasora, direstui menjadi penguasa Galuh. Akan tetapi Sempakwaja menolak permohonan itu karena takut kalau hal tersebut merupakan muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan. Sanjaya sendiri tidak bisa menghubungi Balangan Terang karena ia tak mengetahui keberadaannya. Akhirnya Sanjaya terpaksa mengambil hak untuk dinobatkan sebagai Raja Galuh. Ia menyadari bahwa kehadirannya di Galuh kurang disenangi. Selain itu sebagai Raja Sunda ia sendiri harus berkedudukan di Pakuan. Untuk pimpinan pemerintahan di Galuh ia mengangkat Premana Dikusuma, cucu Purbasora. Premana Dikusuma saat itu berkedudukan sebagai Raja Daerah. Dalam usia 43 tahun yang lahir tahun 683 Masehi. Ia telah dikenal sebagai Raja Resi karena ketekunannya mendalami agama dan bertapa sejak muda. Ia memiliki julukan Bagawat Sajalajaya, Premana, Pangrenyep dan Tamperan. Penunjukan Preman oleh Sanjaya cukup beralasan karena ia cucu Purbasora. Selain itu, istrinya, Naganingrum, adalah anak Ki Balangan Terang. Jadi suami istri itu mewakili keturunan Sempakwaja dan Jantaka, putra pertama dan kedua Reti Kandayun. Pasangan Premana dan Nagadingrum sendiri memiliki putra bernama Surotama alias Manarah yang lahir 718 Masehi,
Jadi ia baru berusia 5 tahun ketika Sanjaya menyerang Galuh. Surotama atau Manarah dikenal dalam literatur Sunda klasik sebagai Ciung Wanara. Kelak di kemudian hari, Ki Bima Raksa alias Ki Balangantrang, buyut dari ibunya, yang akan mengurai kisah sedih yang menimpa keluarga leluhurnya dan sekaligus menyiapkan Manarah untuk melakukan pembalasan. Untuk mengikat kesetiaan Premana di Kusumah terhadap pemerintahan pusat di Pakuan, Sanjaya menjodohkan Raja Galuh ini dengan Dewi Pangrenyep, Puteri Anggada, Patih Sunda. Selain itu Sanjaya menunjuk puteranya, Tamperan, sebagai Patih Galuh sekaligus memimpin garnizon Sunda di ibu kota Galuh. Premana di Kusumah menerima kedudukan Raja Galuh karena terpaksa keadaan. Ia tidak berani menolak karena Sanjaya memiliki sifat seperti Purnawarman, baik hati terhadap raja bawahan yang setia kepadanya dan sekaligus tak mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Penolakan Sempakwaja dan Demunawan masih bisa diterima oleh Sanjaya karena mereka tergolong angkatan tua yang harus dihormatinya. Kedudukan Premana serba sulit. Ia sebagai Raja Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda yang berarti harus tunduk kepada Sanjaya yang telah membunuh kakeknya. Karena kemelut seperti itu, maka ia lebih memilih meninggalkan istana untuk bertapa di dekat perbatasan Sunda sebelah timur Citarum dan sekaligus juga meninggalkan istrinya, Pangrenyep. Urusan pemerintahan diserahkannya kepada Tamperan, Patih Galuh yang sekaligus menjadi mata dan telinga Sanjaya. Tamperan mewarisi watak buyutnya, mandi minyak yang senang membuat skandal. Ia terlibat skandal dengan Pangrenyep, istri Premana, dan membuahkan kelahiran Kamarasa alias Banga 723 Masehi. Skandal itu terjadi karena beberapa alasan. Pertama, Pangrenyep pengantin baru berusia 19 tahun dan kemudian ditinggal suami bertapa. Kedua-keduanya berusia sebaya dan telah berkenalan sejak lama di Keraton Pakuan dan sama-sama cicit Maharaja Tarusbawa. Ketiga, mereka sama-sama merasakan derita batin karena kehadirannya sebagai orang Sunda di Galuh kurang disenangi. Untuk menghapus jejak Tamperan mengupah seseorang membunuh Premana dan sekaligus diikuti pasukan lainnya sehingga pembunuh Premana pun dibunuh pula. Semua kejadian ini rupanya tercium oleh Senapati tua Ki Balangantrang Tamperan sebagai raja. Dalam tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Mataram dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara puteranya, Tamperan, dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan. Sedangkan kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja. Demikianlah Tamperan menjadi penguasa Sunda. Galuh melanjutkan kedudukan ayahnya dari tahun 732 hingga 739 Masehi. Sementara itu Manarah alias Ciung Wanara secara diam-diam menyiapkan rencana perebutan tahta Galuh dengan bimbingan buyutnya, Ki Balangantrang, di Geger Sunten. Rupanya Tamperan lalai mengawasi anak tirinya ini yang ia perlakukan seperti anak sendiri. Sesuai dengan rencana Balangantrang, penyerbuan ke Galuh dilakukan siang hari bertepatan dengan pesta sabung ayam. Semua pembesar kerajaan hadir, termasuk Banga. Manarah bersama anggota pasukannya hadir dalam gelanggang sebagai penyabung ayam. Balangantrang memimpin pasukan Geger Sunten menyerang keraton.
Kudeta itu berhasil dalam waktu singkat seperti peristiwa tahun 723 ketika Manarah berhasil menguasai Galuh dalam tempo 1 malam. Raja dan permaisuri Pangrenyep termasuk Banga dapat ditawan di gelanggang sabung ayam. Banga kemudian dibiarkan bebas. Pada malam harinya ia berhasil membebaskan Tamperan dan Pangrenyep dari tahanan. Akan tetapi hal itu diketahui oleh pasukan pengawal yang segera memberitahukannya kepada Manarah. Terjadilah pertarungan antara Banga dan Manarah yang berakhir dengan kekalahan Banga. Sementara itu pasukan yang mengejar raja dan permaisuri melepaskan panah-panahnya di dalam kegelapan sehingga menewaskan Tamperan dan Pangrenyep. Manarah dan Banga. Berita kematian Tamperan didengar oleh Sanjaya yang ketika itu memerintah di Mataram daerah Jawa Tengah, yang kemudian dengan pasukan besar menyerang Purasaba Galuh. Namun Manarah telah menduga itu sehingga ia telah menyiapkan pasukan yang juga didukung oleh sisa-sisa pasukan Indraprahasta yang ketika itu sudah berubah nama menjadi Wanagiri. Dan raja-raja di daerah Kuningan yang pernah dipecundangi Sanjaya. Perang besar sesama keturunan Wretikandayun itu akhirnya bisa dilerai oleh Raja Residemunawan yang lahir 646 Masehi. Ketika itu berusia 93 tahun. Dalam perundingan di Keraton Galuh dicapai kesepakatan, Galuh diserahkan kepada Manarah dan Sunda kepada Banga. Demikianlah lewat perjanjian Galuh tahun 739 ini. Sunda dan Galuh yang selama periode 723 hingga 739 berada dalam satu kekuasaan terpecah kembali. Dalam perjanjian itu ditetapkan pula bahwa Banga menjadi raja bawahan. Meski Banga kurang senang, tetapi ia menerima kedudukan itu. Ia sendiri merasa bahwa ia bisa tetap hidup atas kebaikan hati Manarah. Untuk memperteguh perjanjian, Manarah dan Banga dijodohkan dengan kedua cicit Demunawan. Manarah sebagai penguasa Galuh bergelar Prabu Jayaprakosa Mandaleswara Salakabuana memperistri Kancanawangi. Banga sebagai Raja Sunda bergelar Prabu Kretabuana Yasawiguna Aji Mulya dan berjodoh dengan Kancanasari, adik Kancanawangi. Keturunan Sunda dan Galuh selanjutnya. Naskah tua dari Kabuyutan Ciburui. Bayongbong, Garut, yang ditulis pada abad ke-13 atau ke-14 memberitakan bahwa Rakeyan Banga pernah membangun Parit Pakuan. Hal ini dilakukannya sebagai persiapan untuk mengukuhkan diri sebagai raja yang merdeka. Ia berjuang 20 tahun sebelum berhasil menjadi penguasa yang diakui di sebelah barat Citarum dan lepas dari kedudukan sebagai raja bawahan Galuh. Ia memerintah 27 tahun lamanya tahun 739 hingga 766. Manarah, dengan gelar Prabu Suratama atau Prabu Jayaprakosa Mandaleswara Salakabuwono, dikaruniai umur panjang dan memerintah di Galuh antara tahun 739 hingga 783. Dalam tahun 783 ia melakukan Manuraja Sunia, yaitu mengundurkan diri dari tahta kerajaan untuk melakukan tapa sampai akhir hayat. Ia baru wafat tahun 798 dalam usia 80 tahun. Dalam naskah-naskah Babat, posisi Manarah dan Banga ini sering dikacaukan. Tidak saja dalam hal usia, di mana Banga dianggap lebih tua, tetapi juga dalam penempatan mereka sebagai raja. Dalam naskah-naskah tua, silsilah raja-raja Pakuan selalu dimulai dengan tokoh Banga.
Kekacauan silsilah dan penempatan posisi itu mulai tampak dalam naskah Carita Waruga Guru yang ditulis pada pertengahan abad ke-18. Kekeliruan paling menyolok dalam babat ialah kisah Banga yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Padahal, Majapahit baru didirikan Raden Wijaya dalam tahun 1293, 527 tahun setelah Banga wafat. Keturunan Manarah putus hanya sampai cicitnya yang bernama Prabu Linggabumi tahun 813 hingga 852. Tahta Galuh diserahkan kepada suami adiknya yaitu Rakeyan Wuwus alias Prabu Gajah Kulon tahun 819 hingga 891, cicit Banga yang menjadi Raja Sunda ke-8 atau dihitung dari Tarus Bawah. Sejak tahun 852, kedua kerajaan pecahan Tarumanagara itu diperintah oleh keturunan Banga, sebagai akibat perkawinan di antara para kerabat keraton Sunda, Galuh, dan Kuningan atau Saunggala. Hubungan Sunda Galuh dan Sriwijaya. Srijaya Bupati yang prasastinya telah dibicarakan di muka adalah Raja Sunda yang ke-20. Ia putra Sang Hyang Ageng tahun 1019 hingga 1030 Masehi. Ibunya seorang puteri Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja Wurawuri. Adapun Permaisuri Srijaya Bupati adalah puteri dari Dharmawangsa, Raja Kerajaan Medang, dan adik Dewi Laksmi istri Airlangga. Karena pernikahan tersebut Jaya Bupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya, Dharmawangsa. Gelar itulah yang dicantumkannya dalam prasasti Cibadak. Raja Srijaya Bupati pernah mengalami peristiwa tragis. Dalam kedudukannya sebagai putra mahkota Sunda keturunan Sriwijaya dan menantu Dharmawangsa, ia harus menyaksikan permusuhan yang makin menjadi-jadi antara Sriwijaya dengan mertuanya, Dharmawangsa. Pada puncak krisis ia hanya menjadi penonton dan terpaksa tinggal diam dalam kekecewaan karena harus menyaksikan Dharmawangsa diserang dan dibinasakan oleh Raja Wurawuri atas dukungan Sriwijaya. Ia diberitahu akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan tetapi ia dan ayahnya diancam agar bersikap netral dalam hal ini. Serangan Wurawuri yang dalam prasasti Kalkuta yang disimpan di sana, disebut Pralaya itu terjadi pada tahun 1019 Masehi. Hubungan dengan berdirinya Majapahit. Prabu Guru Darmasiksa Prabu Sang Hyang Wisnu memiliki putra mahkota Rakeyan Jayadharma, dan berkedudukan di Pakuan. Menurut Pustaka Racia I Bumi Nusantara Parwa II Sarga III, Rakeyan Jayadharma adalah menantu Mahisa Campaka di Jawa Timur, karena ia berjodoh dengan putrinya bernama Diah Lembutal. Mahisa Campaka adalah anak dari Mahisa Wong Ateleng, yang merupakan anak dari Ken Angrok dan Ken Dedes dari Kerajaan Singhasari. Rakeyan Jayadharma dan Diah Lembutal berputera Sang Nararya Sanggramawijaya, atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya yang dikatakan terlahir di Pakuan. Dengan kata lain, Raden Wijaya adalah turunan keempat dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Karena Jayadharma wafat dalam usia muda, Lembutal tidak bersedia tinggal lebih lama di Pakuan. Akhirnya, Raden Wijaya dan ibunya kembali ke Jawa Timur. Dalam babat Tanah Jawi Raden Wijaya disebut pula Jaka Susuruh dari Pasundan. Sebagai keturunan Jayadharma, ia adalah penerus tahta kerajaan Sunda Galuh yang sah, yaitu apabila Prabu Guru Darmasiksa Prabu Sang Hyang Wisnu mangkat.
Kematian Jayadharma mengosongkan kedudukan putra mahkota, karena Raden Wijaya berada di Jawa Timur dan kemudian menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit. Raja-raja Sunda sampai Srijaya Bupati, yang berjumlah 20 orang. Maharaja Tarusbawa, Sanjaya Harisdharma, Tamperan Barmawijaya, Rakeyan Banga, Rakeyan Medang Prabu Hulu Kujang, Prabu Gilingwesi. Pucuk Bumi Darmeswara, Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus, Prabu Dharmaraksa, Windu Sakti Prabu Dewageng, Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi, Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa. Prabu Resi Atmaya Dharma Hariwangsa, Limbur Kancana, Prabu Munding Ganawirya, Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung, Prabu Brajawisesa, Prabu Dewa Sanghyang, Prabu Sanghyang Ageng. Prabu Detya Maharaja Srijaya Bupati. Raja-raja Galuh sampai Prabu Gajah Kulon, yang berjumlah 13 orang. Ureti Kandayun, Rahyang Mandi Minyak, Rahyang Bratasenawa, Rahyang Purbasora, Sanjaya Harisdharma. Adimulya Premana Dikusuma, Tamperan Barmawijaya, Manarah, Guru Minda Sang Minisri, Prabu Kretayasa Dewa Kusaleshwara Sang Triwulan, Sang Walengan, Prabu Linggabumi, Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus. Raja-raja Sunda Galuh setelah Srijaya Bupati. 1. Dharmaraja, tahun 1042 hingga 1065. 2. Langlang Bumi, tahun 1065 hingga 1155. 3. Rakeyan Jayagiri Prabu Menakluhur, tahun 1155 hingga 1157. 4. Dharmakusuma, tahun 1157 hingga 1175. 5. Dharmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu, tahun 1175 hingga 1297. 6. Raga Suci, tahun 1297 hingga 1303. 7. Citra Ganda, tahun 1303 hingga 1311. 8. Prabu Linggadewata, tahun 1311 hingga 1333. 9. Prabu Ajiguna Linggawisesa, tahun 1333 hingga 1340. 10. Prabu Ragamulya Luhur Prabawa, tahun 1340 hingga 1350. 11. Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, tahun 1350 hingga 1357. 12. Prabu Bunisora, tahun 1357 hingga 1371. 13. Prabu Niskala Wastu Kancana, tahun 1371 hingga 1475. 14. Prabu Susuk Tunggal, tahun 1475 hingga 1482. 15. Prabu Dewaniskala, tahun 1475 hingga 1482. Penyatuan kembali Sunda Galuh. Saat Wastu Kancana wafat, kerajaan sempat kembali terpecah dua dalam pemerintahan anak-anaknya, yaitu Susuk Tunggal yang berkuasa di Pakuan atau Sunda dan Dewaniskala yang berkuasa di Kawali atau Galuh. Sri Baduga Maharaja tahun 1482 hingga 1521.
yang merupakan anak Dewa Niskala sekaligus menantu susuk tunggal, menyatukan kembali Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh atau sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran.